Halo semua, pertanyaan tentang asal-usul nama Laut Hitam dan kehidupan apa yang ada di dalamnya seringkali menghampiri pikiran ketika kita mendengar namanya. Laut Hitam, kawasan perairan yang memisahkan benua Eropa dan Asia Kecil, memainkan peran penting sebagai penghubung berbagai jalur laut seperti Laut Tengah, Laut Marmara, dan Laut Azov. Tidak hanya itu, Laut Hitam juga memiliki perbatasan dengan negara-negara seperti Rusia dan Ukraina di utara, Turki di selatan, Bulgaria di barat, serta Georgia di timur. Dengan bentuknya yang oval, diperkirakan Laut Hitam memiliki kedalaman maksimum mencapai 2.212 meter dan garis pantai seluas 436.400 km persegi. Keberadaan Laut Hitam sebagai jalur utama pelayaran menjadikannya area perairan yang selalu ramai dengan kapal-kapal pengangkut barang dari Eropa Timur. Kenapa perairan ini disebut Laut Hitam? Apakah di Laut Hitam ada ikan atau kehidupan? Dan benarkah air di laut ini berwarna hitam? Laut Hitam, keajaiban yang tersembunyi di balik namanya. Banyak mitos yang berkembang tentang Laut Hitam, yang sering dianggap sebagai lautan gelap dan menakutkan. Namun, sebenarnya Laut Hitam memiliki keindahan yang tak kalah dengan perairan lainnya. Pada zaman kuno, Laut Hitam dikenal sebagai laut yang tidak ramah oleh orang Yunani kuno, karena penuh dengan suku-suku yang saling bermusuhan. Navigasi di perairan ini juga dianggap sulit bagi para pelaut, membuat penjelajah Yunani mengubah julukan menjadi laut yang ramah. Namun, gelar itu tak bertahan lama. Ketika orang-orang Turki tiba untuk menguasai perairan ini, mereka dihadapkan pada badai dahsyat, yang menginspirasi julukan Laut Hitam atau Karadeniz. Ada dugaan bahwa asal nama Laut Hitam berasal dari kandungan logam, tumbuhan, dan hewan yang tenggelam di perairan ini selama berabad-abad. Endapan ini tertutupi oleh lumpur hitam, yang disebabkan oleh tingginya kandungan hidrogen sulfida dalam air laut. Meski terdengar menyeramkan, sebenarnya Laut Hitam kaya akan kehidupan. Kawasan ini juga dikelilingi oleh pulau-pulau yang dikelola oleh berbagai negara, seperti Rusia, Bulgaria, Turki, Rumania, dan Ukraina. Di antara semua negara tersebut, Ukraina memiliki jumlah pulau terbanyak di Laut Hitam. Pulau-pulau ini tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga berperan sebagai koridor perdagangan strategis yang menghubungkan Eropa Timur dengan dunia. Aktivitas ekonomi yang terhubung langsung dengan Laut Hitam mencakup pariwisata, perikanan, minyak, dan gas. Laut Hitam menjadi saksi bisnis-bisnis yang berkembang pesat di sekitarnya, memfasilitasi pergerakan barang dari dan ke seluruh penjuru dunia. Dalam keindahannya yang mempesona, Laut Hitam mengundang siapa saja untuk menjelajahi keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Selain asal-usul nama yang menarik, Laut Hitam juga memiliki beberapa fakta menarik lainnya yang patut dipelajari. Salah satu fakta yang paling menarik adalah keberadaan zona air anoksik di dalamnya. Zona ini mengacu pada wilayah air laut, air tawar, atau air tanah yang kekurangan oksigen terlarut atau bahkan tidak memiliki kandungan oksigen yang signifikan sama sekali. Laut Hitam juga dikenal sebagai salah satu cekungan meromiktik terbesar di dunia, di mana pergerakan air antara lapisan atas dan bawahnya sangat terbatas. Fenomena ini menghasilkan perbedaan suhu yang mencolok antara kedua lapisan air, menyebabkan lapisan bawah menjadi benar-benar terdeoksigenasi dan tidak aktif. Berikut beberapa fakta menarik dan mitos yang terkait dengan Laut Hitam. Kapal hantu. Laut Hitam dikenal sebagai tempat munculnya banyak cerita tentang kapal hantu. Beberapa kapal dikabarkan hilang secara misterius di perairan ini, dan ada mitos yang beredar bahwa kapal-kapal tersebut berubah menjadi hantu yang menghantui Laut Hitam. Atlantis versi Laut Hitam. Seiring dengan mitos Atlantis yang terkenal, ada juga spekulasi tentang adanya Atlantis versi Laut Hitam. Beberapa orang percaya bahwa ada kota purba yang tenggelam di dasar Laut Hitam dan menyimpan harta karun serta peninggalan budaya yang hilang. Tengkorak raksasa. Sebuah legenda lokal mengisahkan tentang tengkorak raksasa yang terdampar di pantai Laut Hitam. Tengkorak tersebut diyakini sebagai sisa-sisa monster laut legendaris atau makhluk mitologis yang pernah menghuni perairan tersebut. Keajaiban alam. Laut Hitam juga menyimpan keajaiban alam yang menakjubkan. Salah satu contohnya adalah Sungai Bosporus yang mengalir melalui Laut Hitam. Sungai ini menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara dan menciptakan pemandangan indah serta fenomena alam yang menarik.
Mitos kehidupan bawah laut. Beberapa mitos yang beredar di sekitar Laut Hitam adalah adanya makhluk laut legendaris seperti naga laut atau monster laut yang menjaga harta karun di kedalaman laut. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang menguatkan mitos ini, cerita-cerita tersebut masih tetap hidup di kalangan masyarakat setempat. Peninggalan sejarah. Laut Hitam juga memiliki banyak peninggalan sejarah yang menarik. Misalnya, ada sisa-sisa kota-kota kuno seperti Histria dan Odessos yang menjadi bukti kehidupan peradaban kuno di sekitar perairan ini. Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi saksi bisu dari sejarah panjang Laut Hitam. Legenda bencana. Laut Hitam dikaitkan dengan beberapa legenda tentang bencana alam. Salah satu cerita terkenal adalah tentang Sungai Don yang mengalir ke Laut Hitam. Konon, setiap kali ada banjir besar di Sungai Don, airnya akan berubah menjadi merah darah sebelum mencapai Laut Hitam, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan memicu legenda tentang kekuatan alam yang misterius. Tapi, perlu diingat bahwa mitos dan cerita rakyat seringkali memiliki dasar historis atau latar belakang budaya tertentu. Meskipun tidak semuanya dapat dijelaskan secara ilmiah, mitos-mitos ini masih menjadi bagian menarik dari warisan dan kekayaan budaya di sekitar Laut Hitam. Selain itu, terdapat fakta menarik lain yang berhubungan dengan penemuan sisa-sisa kapal, dan bahan-bahan terurai lainnya di dasar laut. Meskipun terdengar menyeramkan, penjelasan ilmiahnya adalah karena sifat anoksik dari lapisan air laut yang lebih dalam, yang memperlambat proses dekomposisi. Akibatnya, sisa-sisa tersebut dapat bertahan di dasar Laut Hitam bahkan setelah berabad-abad terendam di dalamnya. Bagi para pelancong, nama Laut Hitam memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Terbayang betapa menariknya jika air di laut tersebut benar-benar berwarna hitam, sesuai dengan namanya. Namun, jangan sampai terkecoh. Meskipun disebut Laut Hitam, air di sana sebenarnya tidak berwarna hitam seperti yang kita bayangkan. Tidak perlu kecewa, karena keindahan Laut Hitam tetap mempesona dengan warna biru yang memikat seperti kebanyakan laut lainnya. Apakah di Laut Hitam ada ikan atau kehidupan? Walau kandungan oksigennya tergolong rendah di kedalaman lebih dari 180 meter, namun laut ini masih berpenghuni. Beberapa makhluk hidup seperti kepiting, moluska, ikan bentik, ganggang coklat, siput laut, krustasea kecil, cacing laut, pari punggung duri, hiu dogfish, dan ikan gurnard atau Triglydidae dapat ditemui di perairan dangkal dan dekat garis pantai Laut Hitam. Namun, di kedalaman lebih dari 200 meter, tidak ada ikan atau ganggang yang bisa hidup karena kurangnya oksigen. Untuk para ilmuwan, Laut Hitam menjadi surganya penelitian karena keunikan dan perbedaannya dengan laut pada umumnya. Selain itu, Laut Hitam juga memiliki cadangan gas alam raksasa yang ditemukan oleh Turki. Penemuan ini dapat mengubah ketergantungan Turki pada impor energi dari negara lain. Dengan kekayaan alam dan keunikan ekosistemnya, Laut Hitam terus mengundang penjelajahan dan penelitian yang lebih dalam, mengungkapkan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Itulah fakta menarik tentang Laut Hitam. Jika kamu menyukai video seperti ini, kamu bisa nonton video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah berkunjung di Explore Hive.